menjalankan aturan Nabi Muhammad, menjalankan daripada perintah Nabi Muhammad. Kalau sekedar bicara dan ngomong itu mudah, saudara kaum muslimin. Yang mahal itu menjalankan dan dijalankan aturan Nabi Muhammad di setiap kehidupan kita, itu yang sulit. Kalau kita mengadar sekali aku cinta saja itu mudah, tapi yang sulit itu menjalankan daripada aturan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak dan istri kita. Bagaimana anak, istri, keluarga layak disebut keluarga yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang mengaku cinta kepada Nabi, baca sholawat tidak, kenal Habib tidak, datang ke majlis tidak, tapi dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Layak apa tidak disebut pecinta Nabi Muhammad? Ya. Layak apa tidak? Ya. Layak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. تفضل الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان ريال ولباسه التقوى وزينته الحياء والشمارة والعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya muliakan, yang saya cintai, kepada para jamaah yang sama kumpul di ini majlis, yang sama hadir di ini majlis, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan maksud tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur semoga senantiasa selalu terpanjatkan kepada Ilahi Rabbul Ghafur Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang mulia, Nabi yang begitu indah, Nabi yang sangat istimewa, rahmatan lil alamin, Habibana Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'at, hingga kita sampai kepada umatnya. Semoga kita selalu umat sebagai umatnya bisa menjalankan aturan Nabi Muhammad SAW, dan termasuk kita umatnya yang senantiasa melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kelak di alam mahsyar kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa lagi, yaitu dalam rangka acara pengajian rutin khusus bapak-bapak malam Rabu, yang alhamdulillah walaupun tidak banyak, mudah-mudahan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan daripada ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa menjaga potensi di dalam keistiqomahan. Alhamdulillah, barusan kita telah membacakan daripada Maulid Suntul Durar yang dikarang oleh Imam Al-Butun oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga dengan pembacaan maulid ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga di dunia ini tidak ada yang lebih kita cintai kecuali Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam dunia ini tidak ada yang paling dirindukan kecuali Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan pertolongan ketika nanti di mahsyar, dan kita berjumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Karena saudara kaum muslimin, kalau kita berbicara cinta kepada Nabi Muhammad, kalau sebatas mengaku cinta itu mudah dan gampang. Kita mengaku cinta gampang, mengaku cinta mudah. Cuman pertanyaannya saudara kaum muslimin, apakah Nabi cinta kepada kita? Itu tanyakan kepada siapa? Tanyakan kepada akhlak kita, tanyakan kepada kelakuan kita,
tanyakan kepada perbuatan kita, tanyakan kepada hati kita, tanyakan kepada setiap perbuatan kita. Kalau memang perbuatan kita baik, bisa menggembirakan Rasulullah, bisa menyenangi Rasulullah, bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka berarti kita mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita hanya sebatas mengaku cinta saja kepada Nabi, kemudian perilaku kita tidak mencerminkan orang yang cinta kepada Nabi, tidak mencerminkan orang-orang yang mahabbah kepada Nabi, tidak mencerminkan orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad, maka hanya sebatas pengakuan cinta kita saja. Belum tentu Nabi cinta kepada kita kalau sifat kita buruk, kelakuan kita buruk, perbuatan kita buruk, akhlak kita buruk. Bagaimana Nabi mau senang kepada kita? Bagaimana Nabi mau cinta kepada kita? Kita pun mengaku sebagai cinta kepada Nabi, tapi tak pernah menunjukkan bagaimana seorang umatnya yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kini di zaman sekarang banyak manusia mengaku mahabbah kepada Nabi, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak pernah sulit untuk membuktikan bagaimana orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mahal itu kita mencintai Nabi dan kita dicintai oleh Nabi. Kita rindu kepada Nabi dan Nabi rindu kepada kita. Itu yang mahal, hadirin kaum muslimin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Seperti seorang murid yang mencintai gurunya, saudara kaum muslimin. Kemudian gurunya mencintai murid tersebut. Manakala sang guru ketika sholat, ketika berdoa, maka dalam ingatan dan hatinya mengingat dan mengenal akan sang murid tersebut. Kenapa diingat? Kenapa dikenang sang murid tersebut? Karena murid tersebut menggembirakan, menyenangkan daripada hatinya sang guru. Maka ketika itu dia mendapatkan doa dari sang gurunya, mendapatkan keberkahan daripada sang gurunya. Kenapa? Karena dicintai oleh sang gurunya, saudara kaum muslimin. Kalau sudah dicintai oleh sang gurunya, maka diingat dalam hatinya, diingat dalam pikirannya, diingat di dalam doa-doanya. Bagaimana dia mendoakan terhadap murid-muridnya, saudara kaum muslimin. Maka dia akan menjadi murid yang berkah. Maka dia akan menjadi murid yang manfaat. Maka dia akan menjadi murid yang mendapatkan ilmu karena dia dicintai oleh sang gurunya, saudara kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit, bahkan banyak, saudara kaum muslimin. Ada seorang murid hanya cuma nyuci baju guru dicuci, saudara kaum muslimin. Kemudian dalam tahapan belajar mengkajinya cuma sedikit, tapi dia punya khidmah tinggi, punya adab tinggi terhadap gurunya, betapa menyenangkan gurunya, betapa mendapatkan gembira kepada gurunya. Maka dia mendapatkan ilmu laduni, kemanfaat dalam ilmunya, saudara kaum muslimin, melebihi daripada santri-santri yang lainnya. Kenapa? Dia mendapatkan doa daripada sang guru, mendapatkan keberkahan daripada sang guru, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang mahal, saudara kaum muslimin. Misal kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sikap kita rusak, perbuatan kita rusak. Mereka tak tahu sejarah Nabi, mereka tak mengenal keluarga Nabi, mereka tak mengenal sahabat Nabi. Hidupnya tidak menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi cinta kepada kita, saudara kaum muslimin? Maka oleh karenanya kita harus bisa membuktikan bagaimana kita umat yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad, yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun senang kepada kita, sehingga Nabi Muhammad pun cinta kepada kita, sehingga Nabi Muhammad pun rindu kepada kita. Sebagaimana Imam Abu Syairi, saudara kaum muslimin, Imam Abu Syairi meneteskan air mata tiap hari, menangis sampai badannya kurus, saudara kaum muslimin. Kurus, semakin hari semakin lama kurus. Imam Abu Syairi ditanya oleh sang istri, "Wahai Imam Abu Syairi, kenapa kau menangis? Apa yang kau pikirkan dalam hatimu? Apa yang kau rindukan sehingga badanmu kurus, sehingga air matamu habis?" Sampai dalam suatu riwayat dinyatakan bahwasanya keluar daripada air matanya air mata darah, saudara kaum muslimin. Masya Allah.
Kata Imam Abu Sayyid, kenapa saya kurus? Kenapa saya menangis? Saya tidak lain dan tidak bukan, yang ada dalam hati saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena saya rindu kepada Nabi Muhammad, karena saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Makanya dalam bayangan, dalam pikiran, dalam kerinduan, tidak ada yang lebih rindukan selain Nabi Muhammad. Maka hingga pada akhirnya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia bermimpi dengan Nabi Muhammad. Apa dalam mimpinya? Wahai Imam Abu Syairi, engkau jarah ke makamku. Ketika jarah dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sadar, saudara kaum muslimin. Ini orang yang rindu kepada Nabi Muhammad. Ini orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun cinta kepadanya, dan Nabi Muhammad pun rindu kepadanya, sehingga dia bisa berjumpa, sehingga dia bisa bertemu dalam mimpinya karena kerinduan yang dahsyat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rindu kita kepada Nabi? Bagaimana mahabbah kita kepada Nabi? Bagaimana ingatan kita terhadap Nabi? Apakah kita pernah meneteskan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang, saudara kaum muslimin, mereka kepada Nabi rindu tidak, kangen tidak, baca salawat kurang, tapi dia sok-sokan ngaku bermimpi dengan Nabi Muhammad. Kira-kira percaya apa tidak? Ini orang akhlaknya jelek, baca salawatnya pun kurang banyak, akhlaknya pun tidak begitu bagus, dalam pengetahuan ilmu agamanya pun tidak begitu dalam. Tapi dia mengaku, saya sering bermimpi dengan Nabi, ya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Kira-kira percaya apa enggak? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Tidak percaya. Bagaimana kerinduannya, bagaimana kecintaannya, bagaimana akhlaknya? Kalau betul-betul akhlaknya baik, kalau betul-betul rindunya luar biasa, dengan sangat istimewa yang sebagaimana tadi Imam Abu Sayyid, mungkin percaya dia bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang mahal seperti itu. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad dan kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang akan kita. Kalau Nabi Muhammad rindu kepada kita, pasti kita bermimpi dengan Nabi Muhammad. Maka sudah menjadikan sebuah jaminan bagi orang-orang yang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Saudara kaum muslimin, kira-kira istimewa atau tidak? Istimewa. Orang yang bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun dalam sekedar mimpi, saudara kaum muslimin, orang tersebut haram jasadnya dilalap oleh api neraka jahanam. Saudara kaum muslimin, kenapa orang tersebut misalnya bisa bermimpi dengan Nabi, bisa cinta, bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpinya? Mungkin orang tersebut sangat merindukan Nabi Muhammad. Mungkin orang tersebut memperbaiki akhlak dan kelakuannya sehingga dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berupaya dengan berbagai macam upaya, dengan baca salawatnya, dengan rindunya kepada Nabi, dengan cintanya kepada Nabi, hingga akhirnya mungkin dia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi, ingin bertemu dengan Nabi, ingin dirindukan oleh Nabi, perbaiki sikap kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki kelakuan kita, perbaiki perbuatan kita. Saudara kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang aku bermimpi dengan Nabi, tapi sholat tidak pernah, puasa tidak pernah. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kira-kira benar apa bohong mimpinya? Bohong, saudara kaum muslimin. Bahkan hadirin kaum muslimin, ada nih zaman sekarang hadirin kaum muslimin, sholatnya kurang, ngajinya kurang, ilmu pengetahuannya lemah, hidupnya masih cinta duniawi, tapi dia mengaku bermimpi dengan waliullah. Kacau apa tidak kalau gitu? Bahkan dia wali itu masuk ke dalam jasadnya. Ada nggak kira-kira yang begitu? Dia mau ngomong seakan-akan itu kemasukan wali. Saudara kaum muslimin, inna lillahi wa inna ilaihi. Apakah mungkin seorang wali, aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang begitu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kasihnya Allah, masuk kepada jasad-jasad yang kotor? Mungkin apa tidak?
Tidak. Mungkin apa tidak? Nggak mungkin hadirin kaum muslimin. Tapi kalau kita cinta kepada wali, betul-betul kita mengikuti thariqah wali, sering bertawasul kepada aulia Allah Subhanahu wa taala, sering jarah kepada makom-makomnya, insya Allah tidak menutup kemungkinan mungkin kita akan bisa berjumpa dengan aulia Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang sangat sulit itu menjalankan aturan Nabi Muhammad, menjalankan daripada perintah Nabi Muhammad. Kalau sekedar bicara dan ngomong itu mudah, saudara kaum muslimin. Yang mahal itu menjalankan dan dijalankan aturan Nabi Muhammad di setiap kehidupan kita, itu yang sulit. Kalau kita mengadar sekaligus aku cinta saja itu mudah, tapi yang sulit itu menjalankan daripada aturan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak dan istri kita. Bagaimana anak, istri, keluarga layak disebut keluarga yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang mengaku cinta kepada Nabi, baca sholawat tidak, kenal Habib tidak, datang ke majlis tidak, tapi dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Layak apa tidak disebut pecinta Nabi Muhammad? Ya. Layak apa tidak? Ya. Layak apa tidak? Ya. Dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kepada zuriyahnya dia membenci. Kepada sholawatnya pun dia seakan-akan kurang suka, saudara kaum muslimin. Dia ingin disebut sebagai pecinta Nabi, kira-kira layak tidak? Tidak. Layak tidak? Tidak layak, hadirin kaum muslimin. Orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW pasti dia berupaya dengan berbagai macam upayanya, saudara kaum muslimin, untuk dia menggapai daripada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menggapai daripada bagaimana dia seorang umatnya yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembalikan, tanyakan kepada diri kita, apa akhlak, bagaimana akhlak kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana sifat kita. Apakah kita betul-betul mengikuti daripada aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebaliknya, saudara kaum muslimin, malah kita menyakiti hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada diri kita, kalau kita pengen mendapatkan daripada jawaban Nabi cinta apa tidak kepada kita, saudara kaum muslimin. Bahkan dalam hadis, saudara kaum muslimin, kulul ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, yang dimaksudkan tidak mau bagaimana ya Rasulullah? Man atoni dakhala jannah wa man asoni faqad aba. Yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surga. Tapi orang yang tidak taat kepadaku, maka dia orang yang tidak mau. Tidak mau kemana? Tidak mau ke surga. Kalau tak mau ke surga, berarti maunya ke neraka. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Jadi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, taat kepada Nabi Muhammad SAW, itu merupakan, saudara kaum muslimin, diri kita bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Nabi, orang yang cinta kepada Nabi, orang yang mahabbah kepada Nabi, maka dia akan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang tidak kenal Nabi, yang tidak taat Nabi, yang tidak mengikuti aturan Nabi, maka dia orang yang tidak mau, saudara kaum muslimin. Tidak mau kemana ya? Tidak mau ke surga, berarti maunya ke neraka, hadirin kaum muslimin. Pilih surga, pilih neraka. Surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Yang surga, yang neraka. Udah ke surga apa ke neraka kira-kira? Surga. Alhamdulillah, surga. Yang ke surga, yang ke neraka. Pilih surga, pilih neraka. Kalau kuat orang lo bapi surga, lo bapi neraka. Tapi yang ke surga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente jangan kita Nabi Adam saja di surga, yang sudah masuk surga melakukan satu kesalahan, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Bagaimana kalau kita setiap hari melakukan kesalahan, hadirin kaum muslimin? Apakah pantas kita disebut orang ahli surga? Pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Bukan hanya sekelas kita, sekelas Imam Syafi'i saja, saudara kaum muslimin, tidak pernah berkata dirinya ahli surga.
Bahkan kata Imam Syafi'i, saya tidak kuat, saya itu bukan ahli surga, tapi saya tidak kuat untuk masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Masya Allah, ini sekelas Imam Syafi'i yang ibadahnya mantap, yang sholatnya luar biasa, yang zikirnya, yang dekatnya kepada Allah itu Masya Allah sangat luar biasa. Orang bandingkan dengan Imam Syafi'i, orang hebat mana? Ayo, orang dengan Imam Syafi'i hebat mana? Hebat mana? Banyak kubut hebat kurang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekelas Imam Syafi'i, saudara kaum muslimin, tidak berkata dirinya ahli surga, tapi kesanes ahli surga cuman tekiat nahan panas api neraka jahanam. Subhanallah. Sekelas Imam Syafi'i, saudara kaum muslimin, yang betul-betul dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam ketakwanya sangat istimewa. Hadirin kaum muslimin, cuman kita satu mengharapkan daripada syafaat, daripada pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, mengharapkan syafaatul uzma Nabi Muhammad. Insya Allah kalau orang mendapatkan daripada syafaatul uzma Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau dia mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau diampuni dosanya oleh Allah, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, semoga kita mendapatkan daripada syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudara kaum muslimin, bahwasanya hidup di akhir zaman ini kita harus menjaga nilai kualitas iman dan takwa. Jadi di akhir zaman ini iman tak boleh kuantitas, harus kualitas, saudara kaum muslimin. Karena kalau orang yang kualitas imannya, walaupun berbagai macam godaan, walaupun berbagai macam rintangan yang akan merusak akhlak dan moral, yang akan melemahkan daripada nilai ibadah dan ketaatan, maka dia akan tetap stabil, tidak akan pernah tergoda dan tergoyahkan. Kenapa? Karena imannya dia kualitas, tidak kuantitas, saudara kaum muslimin. Kalau kita membeli barang saja, membeli baju saja, kita tak mau yang kuantitas, pengennya yang kualitas. Benar apa tidak? Karena bahan yang kualitas itu kuat. Misal kita beli baju, ini bahannya kualitas, harganya pun mahal, ketika dicuci tidak cepat rusak. Betul apa tidak? Kenapa? Karena bahannya kualitas, saudara kaum muslimin. Beda dengan kuantitas. Kalau kuantitas, saudara kaum muslimin, ketika kita beli baju, beli barang, harganya pun murah, sesuai dengan keadaannya. Ketika dicuci cepat cepat rusak. Kenapa? Karena kuantitas, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian pertanyaannya, bagusan kualitas apa bagusan kuantitas? Kualitas. Pilih kualitas apa kuantitas? Kualitas. Pilih kualitas. Kira-kira orang yang hebat di dalam nilai cinta terhadap agamanya itu hebat yang kualitas apa hebat yang kuantitas dalam imannya? Kualitas. Berarti kalau kita mengaku bahwasanya yang hebat itu adalah kualitas daripada imannya, bukan kuantitas, berarti posisinya kita harus menjaga kualitas nilai iman, saudara kaum muslimin. Takbir. Jaga nilai kualitas iman kita. Kalau menjaga nilai kualitas iman kita, tantangan datang, kemaksiatan, keburukan datang menggoda kepada dirinya, maka dirinya akan bisa menimbang dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Ini orang yang kualitas iman. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak godaan, walaupun banyak segala sesuatu yang menghalangi dengan urusan ketaatan, tetap dia akan stabil, tetap dia akan bisa istiqomah. Begitupun orang-orang yang istiqomah, dia bisa istiqomah karena memang dia kualitas imannya, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi akhir zaman, hadirin kaum muslimin.
Kalau kuantitas iman kita bisa terbawa arus, kita bisa tergoda, hadirin kaum muslimin. Apalagi zaman sekarang, budaya-budaya kafir, budaya-budaya Yahudi, hadirin kaum muslimin, sangatlah luar biasa, saudara kaum muslimin. Oleh karenanya, jaga diri kita, anak kita, keluarga kita, bahwasanya menjaga daripada kestabilan, daripada nilai-nilai kualitas iman, saudara kaum muslimin. Orang yang kualitas iman, dia kuantitas dalam ekonominya, maka tetap dia akan tawakal di dalam kehidupannya, akan sabar dalam kehidupannya ketika menghadapi sesuatu kesulitan. Kenapa? Karena dia kualitas nilai imannya, saudara kaum muslimin. Tapi orang kualitas ekonominya, kuantitas imannya, maka harta tersebut akan bisa mendorong kepada dirinya di dalam melakukan kemaksiatan dan kemunkaran, saudara kaum muslimin. Apalagi orang-orang kaya yang kuantitas imannya, yang minim imannya, saudara kaum muslimin, maka ketika dia punya harta, jadi maksiat seakan terfasilitasi. Betul apa tidak? Mau mabuk, uang banyak. Mau lacur, duit banyak. Betul apa tidak? Terdorong dengan hartanya supaya dia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, karena ketika dia kaya tidak punya dorongan iman yang sangat kuat terhadap dirinya, pada jatuhnya pun dia akan menjadi orang-orang yang takabur dan sombong dengan kekayaannya, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kuantitas ekonominya, kualitas imannya, insya Allah akan tetap tawakal, akan tetap sabar, saudara kaum muslimin. Yang lebih parah, saudara kaum muslimin, sudah kuantitas ekonominya, sudah kuantitas imannya. Kalau sudah kuantitas ekonominya, kuantitas daripada imannya, dengan laparnya, dengan sulitnya, dengan susahnya, sehingga dia bisa mendorong ke dalam keburukan dan kemurtadan, saudara kaum muslimin. Sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh hatinya. Mereka tak kenal halal dan haram. Kenapa? Karena mereka tidak punya nilai-nilai daripada kualitas iman, sehingga rasa takutnya kepada Allah sedikit, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam keterangan, orang-orang yang susah, orang-orang yang lapar, hadirin kaum muslimin, orang-orang yang lapar, yang tidak punya iman kuat, saudara kaum muslimin, bisa saja dia membunuh demi untuk menggapai sesuatu yang diinginkannya. Betul apa tidak? Demi urusan perutnya bisa nyolong, bisa maling, saudara kaum muslimin, bahkan bisa membunuh, bahkan bisa berkhianat, bisa mencuri. Kenapa? Karena imannya kosong di dalam hatinya, saudara kaum muslimin. Tapi walaupun lapar, hadirin kaum muslimin, kosong daripada perutnya, tapi dia isi imannya. Insya Allah, walaupun dia susah, walaupun dia sederhana, ekonominya tidak begitu kaya, dalam kehidupannya cuma pas-pasan, maka tetap akan sabar, tetap akan tawakal, tetap akan ikhtiar. Ini orang-orang yang punya isi daripada nilai kualitas imannya, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya bukan hanya sebatas isi kantong saja, bukan hanya sebatas isi perut saja, tapi kita harus isi iman kita, hadirin kaum muslimin. Jangan Anda berpikir hidup Anda akan aman kalau Anda tidak punya keimanan yang kuat. Anda pengen aman, Anda pengen tentram, Anda pengen dapat, Anda pengen bahagia, tapi Anda tidak beriman. Jangan mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan Anda, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun kosong kantongnya, walaupun kosong perutnya, tapi isi imannya, insya Allah orang tersebut akan bahagia. Insya Allah orang tersebut akan aman dan damai, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena dia punya nilai daripada isi iman, walaupun kosong daripada kantong dan perut, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Isi kantongnya, isi perutnya, kosong imannya, maka dia
akan melakukan sebuah keburukan dan kemaksiatan dalam kehidupannya, saudara kaum muslimin. Mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa menahan daya pengaruh syaitan yang membisiki hatinya untuk dia berbuat maksiat, untuk dia berbuat munkarat. Kenapa? Karena dia kosong dari iman. Walaupun isi kantongnya, walaupun isi perutnya, tapi kosong imannya, akan melakukan sebuah kemaksiatan dan kemunkaratan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jaga nilai iman kita, hadirin kaum muslimin. Di akhir zaman tidak boleh kuantitas, harus kualitas, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita, saudara kaum muslimin, melihat daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, yusaku antadakumul umamu kama tada'at ala mus'adiha. Kata Nabi, sudah hampir tiba waktunya, sudah hampir dekat waktunya. Kalian itu akan digerumuti, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, wahai orang Islam. Engkau itu akan dikepung dari berbagai macam juru. Musuh-musuhmu mengkepungmu, musuh-musuhmu mengkejarmu. Sehingga Nabi mengibaratkan ibarat hidangan makanan yang siap disantap. Sementara musuh-musuh Islam adalah yang menyantap hidangan tersebut, saudara kaum muslimin. Maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Au min kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Apakah saya ketika umat Islam digerumuti, ketika dikejar, ketika dikepung, ketika diperangi, apakah kami saat itu jumlahnya minoritas? Apakah kami jumlahnya sedikit? Kata Nabi, tidak. Bal antum yauma idin katsir. Jumlahmu banyak. Engkau itu adalah mayoritas, bukan minoritas. Tapi hendaknya walaupun engkau mayoritas, engkau itu diibaratkan daripada kalbusya'is sayyir, ibarat buih di atas lautan yang tidak punya kekuatan dan daya, saudara kaum muslimin. Buih di atas lautan, maka air ke timur, buih pun ke timur. Air ke barat, buih pun ke barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak punya daya, tidak punya kekuatan, saudara kaum muslimin. Banyak tapi tidak bersaudara, saudara kaum muslimin. Banyak tapi tidak kualitas daripada persatuannya, saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kira-kira sekarang itu umat Islam itu mayoritas apa minoritas? Mayoritas. Mayoritas apa minoritas? Mayoritas. Tapi kenapa orang-orang luar daripada Islam berani mempermainkan Islam, saudara kaum muslimin? Kenapa? Karena saudara kaum muslimin tidak kualitas imannya, tidak kualitas takwanya, tidak kualitas akhlaknya, tidak kualitas pendidikannya, tidak kualitas ilmunya, tidak kualitas pengetahuannya. Sehingga orang kafir memandang kepada orang Islam itu lemah saja, saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara kaum muslimin. Jadi banyak tapi tidak bersatu. Banyak tapi tidak bermutu di dalam kesatuannya, saudara kaum muslimin. Tidak bermutu akhlaknya, tidak bermutu takwanya, tidak bermutu imannya, tidak bermutu ilmu pengetahuannya, tidak bermutu dalam daya pemikirannya. Sehingga orang-orang kafir menganggap penting saja. Kalau sudah begitu, saudara kaum muslimin, maka Allah akan cabut dari dada orang-orang kafir rasa segan terhadap orang-orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menganggap orang kafir Islam gampang, Islam mudah. Coba kita perhatikan budaya-budaya saat ini, saudara kaum muslimin, betul apa tidak? Betul. Pakaian ditelanjangi, akhlak dirusak,
moral dirusak, betul. Makanan, minuman diracuni, sehingga orang-orang yang kuantitas imannya bisa melepaskan nilai-nilai Islam tersebut, saudara kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan bagi kita semua. Ini dicabut rasa karisma, segan terhadap orang Islam, saudara kaum muslimin. Kalau sudah begitu, orang kafir terhadap orang Islam itu menganggapnya enteng, mudah. Islam gampang diobok-obok, gampang diacak-acak, menganggap Islam itu tidak berpotensi. Maka Allah Subhanahu wa taala wal yanji anallah min suduri al-mahabbati kubul manhaj. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menaruh di dalam hatinya yaitu penyakit wahan, hadirin kaum muslimin. Di dalam hatinya dicangkipi penyakit wahan. Sehingga Nabi bertanya kepada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta pada dunia dan lupa akan mati, takut akan mati, berjuang takut mati, bersedekah takut miskin. Dia gak mau berkorban di jalan Allah, dia gak mau berjuang di jalan Allah. Apalagi kalau disuruh jihad, apalagi kalau disuruh jihad. Disuruh datang ke majlis saja nuntut ilmu, banyak orang yang tidak mau. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Disuruh datang ke majlis, hadir ke majlis, duduk di majlis, bukan disuruh jihad. Banyak orang yang menolaknya, apalagi disuruh jihad. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau sudah begitu, saudara kaum muslimin, nilai imannya kualitas apa kuantitas? Kuantitas apa kualitas? Kuantitas apa kualitas? Kuantitas, hadirin kaum muslimin. Apalagi kalau disuruh jihad, apalagi kalau disuruh perang, hadirin kaum muslimin. Disuruh datang ke majlis saja banyak orang yang nolak, hadirin kaum muslimin. Ini potensi dalam iman kita. Alhamdulillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada penyakit wahan, bersedekah takut miskin. Betul apa tidak? Kadang-kadang orang kaya kalah sama orang miskin dalam nyumbang. Betul apa tidak? Banyak orang yang kaya tapi miskin. Betul apa tidak? Banyak orang yang banyak hartanya tapi susah di dalam memberikannya. Betul apa tidak? Bahkan kalah sama orang-orang yang sederhana di dalam berjuang dan berkorban demi cinta terhadap agamanya, saudara kaum muslimin. Saya mau tanya, cinta tidak sama agama? Cinta tidak sama Islam? Cinta tidak sama agama? Kalau kita ngaku cinta kepada agama, ngaku cinta kepada Islam, buktikan cinta kita apa, pengorbanan kita, apa perjuangan kita, apa nilai cinta kita. Buktikan cinta kita, saudara kaum muslimin. Ketika sesuatu dipinta oleh agama, jangankan harta, tenaga, nyawa harus rela diberikan terhadap agamamu. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini banyak orang yang terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, saudara kaum muslimin. Terlalu cinta pada dunia dan dia takut mati, saudara kaum muslimin. Siapa maut, hadirin kaum muslimin. Mau berjuang di jalan Allah, sehingga miskin, hadirin kaum muslimin. Mungkin takut mati di kehidupan, seakan-akan tidak pernah terjadi kematian, padahal kematian bakal datang kepadanya, saudara kaum muslimin. Ini orang-orang yang terkena penyakit wahan, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu kalau cinta boleh, ente cinta dunia, hidup memang di alam dunia, kita perlu cinta, perlu dunia. Yang tidak boleh itu terlalu cinta. Terlalu cinta tidak boleh. Kalau terlalu cinta itu ibaratnya orang terlalu sibuk. Bagusan orang yang sibuk apa bagusan orang yang terlalu sibuk? Sembari. Bagusan orang yang sibuk apa bagusan orang yang terlalu sibuk? Terlalu sibuk. Kalau terlalu sibuk, maka dia tidak akan bersilaturahmi dengan sahabatnya. Bisa terputus silaturahmi kepada gurunya. Bisa terputus dalam menjaga ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyahnya. Tali persaudaraannya bisa terputus. Perjumpaan, pertemuannya, silaturahminya bisa terputus. Kenapa? Karena terlalu sibuk mengurusi dunia, saudara kaum muslimin. Kalau hanya sibuk saja mungkin bisa. Saya sibuk, orang yang sibuk insya Allah bisa. Kapan-kapan hari bisa silaturahmi, kapan-kapan hari bisa bertemu, kapan-kapan hari bisa hadir di majelis taklim. Kenapa? Hanya sibuk saja. Tapi kalau sudah terlalu sibuk, mereka tidak akan punya waktu untuk kegiatan-kegiatan kebaikan di dalam membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Betul atau tidak? Jadi kepada dunia hanya cinta saja, gak boleh terlalu. Kalau sibuk cukup sibuk saja, gak boleh terlalu sibuk.
Dampaknya bisa berbahaya, saudara kaum muslimin. Bisa putus silaturahmi, putus tali persaudaraan, jarang silaturahmi, komunikasi, bertemu, berjumpa itu jarang. Memang terlalu sibuk, saudara kaum muslimin. Ke majelis taklim mungkin nggak pernah datang. Kenapa? Saya terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan dunia, berarti mereka terlalu cinta kepada dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita cinta saja, cukup cinta saja. Nggak boleh terlalu, hadirin kaum muslimin. Makanya jaga di akhir zaman ini kita. Ini hadis Nabi memberikan peringatan kepada kita, artinya kita harus menjaga nilai-nilai kualitas iman dan kemudian bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit Tuhan, dari penyakit hubbud dunia, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Dari penyakit terlalu cinta kepada dunia, hadirin kaum muslimin. Bersihkan hati kita, kemudian jaga potensi nilai kualitas iman kita, jaga potensi nilai kualitas takwa kita, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Begitupun kiai, ustaz, saudara kaum muslimin, kalau tidak kualitas nilai imannya bisa mempermainkan daripada hukum, tergantung kebutuhannya. Manakala saudara kaum muslimin manakala menguntungkan, walaupun ini tahu haram, maka akan cari dalil supaya dihalalkan. Betul apa tidak? Betul. Jadi agama dijadikan kebutuhan keuntungan di dirinya, saudara kaum muslimin. Bukan menghidupkan daripada syariat, tapi cari hidup dalam syariat. Bukan menghidupkan Islam, cuman cari hidup di dalam Islam, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena memang tidak terdorong ilmunya dengan nilai-nilai daripada iman, sehingga dalam hatinya tidak ada rasa takut, saudara kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan rasa takut. Al-khawfu minaz zali, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan potensi menjaga nilai kualitas iman kita. Alhamdulillah. Siap jaga kualitas iman. Siap jaga kualitas iman. Siap jaga kualitas takwa. Siap jaga kualitas akhlak. Kita harus bermutu punya iman. Bermutu. Kalau tidak bermutu, kuantitas mudah tergoda. Betul apa tidak? Ada tantangan sedikit saja, mereka gak mau datang, gak mau hadir. Tapi orang-orang yang kualitas imannya, duduknya pun duduk manis, saudara kaum muslimin. Hatinya penuh keyakinan, hatinya penuh cinta, saudara kaum muslimin. Ketika kumpul dengan Habib, dengan Kiai, mereka tak mau jauh. Senantiasa ingin memandang daripada wajahnya. Kenapa? Karena dia punya kualitas iman dalam hatinya, saudara kaum muslimin. Masya Allah. Selalu menyala dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, selalu menyala dalam kegiatan-kegiatan yang berurusan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah mereka itu berbagai macam alasan, gak pernah alasan. Walaupun sudah nyumbang hartanya, tenaganya, pikirannya, gak pernah hitungan, saudara kaum muslimin. Gak pernah hitungan. Walaupun sudah berkorban banyak, baik tenaganya, baik hartanya, baik urusan daripada ekonominya, baik kelelahannya, baik capeknya, tak pernah hitungan. Tetap dirinya merasa kurang dalam ibadah, merasa kurang dalam ilmu. Maka senantiasa belajar, saudara kaum muslimin. Seperti itu orang-orang yang daripada kualitas nilai imannya, hadirin kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Anda mengadakan pengajian 2 minggu sekali, seminggu sekali di Tugu, kira-kira bosan apa tidak menjadi pendengar? Tidak. Bosan apa tidak? Tidak. Saya mau tanya, capaian Anda memberikan nasihat apa capaian ngadengikan? Capaian nasihat. Capek anu pidato, apa capaian ngadengikan? Pidato, hadirin kaum muslimin, hanya cuma mendengar, kita enak dengar. Sementara orang yang ceramah, yang pidato, dalam bicara harus hati-hati, perlu mutalaah dulu, perlu berpikir dulu, hati-hati dalam berkata, saudara kaum muslimin. Kalau kita cuma dengarnya saja, saudara kaum muslimin, tapi terkadang orang hanya dengarnya saja, tidak mau, saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah begitu, saudara kaum muslimin, sudah dengarnya tidak mau, sudah datangnya tidak mau, sudah hadirnya tidak mau, di belakang menjelek-jelekan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini orang-orang bahlul bin bego, hadirin kaum muslimin. Dukung tidak, nyumbang tidak, hadir tidak, mendengarkan tidak, berjuang tidak, tapi di belakang mencaci maki, di belakang menjelek-jelekan. Ini adalah orang goblok bin bego, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Ya, minimal orang andai kata nggak dukung, nggak hadir, nggak pro, nggak usah jelek-jelekan. Betul apa tidak? Betul. Nggak usah jelek-jelekan, nggak usah hina-hinakan, nggak usah. Hadirin kaum muslimin, cukup tutup mulut, diam. Andai kata dia nggak mau dukung, andai kata dia nggak mau datang, andai kata dia nggak cinta, nggak apa-apa. Yang penting syarat, tutup mulut.
Jangan sampai datang enggak di belakang udah cimak yang Habib begini. Kira-kira orang kacau apa tidak? Kacau. Goblok apa tidak? Goblok apa tidak? Ini saya mengadakan pengajian rutinan 2 minggu sekali, hadirin kaum muslimin. Dia dukung enggak, hadir enggak, nyumbang enggak, mensupport tidak, hadirin kaum muslimin. Tapi di belakang mencaci maki, di belakang menjelek-jelekan supaya dia gak datang sama Habib, gak nuntut ilmu. Kira-kira itu bego apa tidak? Bego apa tidak? Ya minimal andai kata gak dukung, gak hadir, gak datang, jangan pernah mencaci maki di belakang saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Karena saudara kaum muslimin, pengajian itu hadirin kaum muslimin bukan untuk bersaing-saingan, bukan. Bukan untuk bersaing-saingan, bukan. Kalau merasa misalnya ada satu kiai, ada satu habib merasa tersaingi dalam pengajiannya, tersaing-saing, kita jangan dulu ngajar, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Karena pengajian majlis taklim, pembinaan bersama di antara kiai dan di antara habib untuk membenahi akhlak-akhlak daripada masyarakatnya, kelakuan masyarakatnya supaya tidak bodoh, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sama-sama memberikan ilmu, sama-sama membina masyarakat, sama-sama mendidik masyarakat supaya masyarakat tidak jahiliyah, supaya masyarakat tidak bodoh. Justru saudara kaum muslimin, ketika banyak yang ngajar, banyak kiai, di sini ada habib, di bawah ada kiai mengajar tiap malam ini harus bersyukur, harus senang. Karena kenapa? Tidak terlalu capek. Misal, kalau anak di sini, misalnya tokoh agama cuma anak unggul, misalnya mah, cuma anak sekampung desa Tugu Selatan, anak capek, hadirin kaum muslimin. Malam ini di sini, malam ini di sini, justru anak bersyukur. Di bawah banyak kiai, di sini ada kiai, bersyukur. Betul apa tidak? Sama-sama memberikan pembinaan, sama-sama kita mendidik terhadap masyarakat. Tujuan kita adalah keridhaan Allah, tujuan kita adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang dititipkan kepada kiai, kepada habib, diamalkan kepada masyarakat dan umat. Bukan kepentingan amplop saja, saudara kaum muslimin, betul apa tidak? Bukan masalah amplop, bukan masalah duit, bukan masalah banyak dan tidaknya, cuman masalah pendekorasian terhadap masyarakat. Jangan sampai begini, pengajian tiap minggu, pesantren ada, tapi akhlak-akhlak di masyarakat kampungnya kayak jahiliyah. Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Berarti belum tegak amal ma'ruf nahi munkar kampungnya, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus mencoba, hadirin kaum muslimin, bagaimana mendekorasi masyarakat, membina masyarakat supaya kelakuan dan sikapnya tidak jahiliyah dan tidak pernah membiarkan di tetangga kita, di sekeliling kita orang-orang melakukan daripada kemunkaratan, orang-orang melakukan perbuatan dosa, saudara kaum muslimin. Kita senantiasa mencegahnya, saudara kaum muslimin. Walaupun saudara kaum muslimin tidak berhasil ke apa-apa, yang penting kita berusaha, saudara kaum muslimin. Antara pemenang dan tidaknya itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita menegakkannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya perlu ketika orang yang berilmu perlu didorong dengan iman, saudara kaum muslimin, supaya tidak takabur, saudara kaum muslimin. Kadang-kadang merasa diri alim, saya paling alim, saya paling hebat, orang lain nih belum tentu masuk surga nih, neraka semua. Kira-kira sombong tidak? Sombong tidak? Oh, saya ahli masjid nih, orang lain tidak pernah ke masjid, hebatan saya, mantepan saya. Ini kekurangan, saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara Muhammad, begitupun di sini, saudara kaum muslimin, semoga walaupun tidak banyak kita mendapatkan sahabat Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal alamin. Saudara kaum muslimin di sini sebenarnya banyak. Umat di tubuh ini banyak sebenarnya, cuma tidak bersatu. Betul apa tidak? Saling jelek sana, jelek sini. Jadi gontok-gontokan, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya cerita fakta, saudara kaum muslimin, bukan fitnah. Betul. Coba kalau bersatu, kiainya bersatu, saudara kaum muslimin, sama-sama memberikan pendidikan, sama-sama memberikan kajian terhadap masyarakat dan umat, saudara kaum muslimin. Betul? Insya Allah masyarakat pun akan semakin hormat, akan semakin memuliakan terhadap kiai-kiainya, saudara kaum muslimin. Tapi kalau kiainya menjelek-jelekan Habib pun punya dalil. Betul apa tidak? Habib pun tidak terima. Habib jelek-jelekan, dihina ya sama Habib, dekat jangan, jauh jangan. Itu kacau apa tidak dalam itu? Misalnya ada kiai bicaranya ngomongin sama Habib itu dekat jangan, jauh jangan. Kira-kira sesuai dengan cinta? Tidak sesuai, hadirin kaum muslimin. Kalau dekat kita takut gak kuat sama Habib.
Jadi diposisikan Habib itu seakan-akan Habib itu gimana? Rusak pikirannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sama itu jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, nanti Habib itu akan kesinggung hatinya. Kalau kesinggung hatinya, nanti Habib gak maafin. Seolah-olah Habib berdendam. Hadirin kaum muslimin. Itu datuknya Nabi Muhammad SAW. Habib itu bukan pendendam. Betul? Di dalam maulid ini in udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in yusimma yasmut wa la yujawib. Ketika Nabi dihina, ketika Nabi dicaci, Nabi selalu tersenyum mendoakan kebaikan. Itu datuk siapa? Datuk Duriyah Nabi Muhammad SAW. Datuk para habaib, betul? Engkau jarahi makan kakeknya, engkau solawat terhadap kakeknya, tapi duriyahnya engkau hinakan, tapi duriyahnya engkau olok-olokkan, tapi kau duriyahnya engkau benci. Bagaimana Nabi akan senang kepada anda? Betul? Bisa saya kasih perumpamaan. Kita punya cucu, ada tetangga kita itu baik kepada kita, kasih uang, kasih beras, kasih duit tiap minggu, ngasih kepada bapaknya, kepada kakeknya, saudara kaum muslimin. Tapi cucunya kalau mau datang ke rumahnya, dia lempari dengan batu, dia lempari dengan kotoran. Kira-kira sang kakek senang apa tidak? Ketika dia dikasih uang, dikasih duit kepada kakeknya, melihat kejadiannya, cucunya dilempari dengan kotoran, cucunya dilempari dengan batu, cucunya disiksa, cucunya didolimi, maka jangan berharap kakeknya akan senang kepada anda, walaupun anda baik sama kakek. Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah kepada umatnya pun begitu sayang. Kepada umatnya sangat sayang, sangat cinta. Ummati yang ditanya adalah umatnya, saudara kaum muslimin. Betul? Tapi zaman sekarang saudara kaum muslimin banyak kurang ajar kepada duriyah Nabi Muhammad SAW. Betul apa tidak? Habaib dihinakan, habaib didolimi, saudara kaum muslimin. Coba kita lihat di Republik Indonesia ini yang berjuang betul-betul mati-matian, mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya terancam. Siapa keluarga Nabi, saudara kaum muslimin? Betul? Ini bukan fitnah tapi fakta, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Supaya orang itu tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun dirinya dihina, walaupun dirinya dicaci maki, Habib itu gak peduli, saudara kaum muslimin. Yang penting umat tahu kebenaran, yang penting tahu umat itu tahu yang hak itu hak, batil itu batil. Walaupun dirinya harus dicaci, harus dihina, harus dimasukkan ke penjara, yang penting umat bahagia dan senang. Ini cinta duriyah Nabi luar biasa. Hadirin kaum muslimin, kira-kira betul apa tidak? Fitnah apa fakta, saudara kaum muslimin? Saudara kaum muslimin, hati-hati bagi mereka yang suka memburuk-burukkan keluarga Nabi, yang suka mengolok-olokkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Seorang kiai, andai kata seorang ustaz tahu tentang habaib, tahu dia membaca daripada kitab-kitabnya, tapi dia tak pernah menceritakan kepada umat, malah menutup-nutupi kemuliaan keluarga Nabi, maka di akhirat tanggung jawab bersama Nabi. Maka tidak ada tempat di akhirat kecuali neraka. Hadirin muslimin, dia tahu tentang Habib, dia tahu kemuliaan Habib, dia tahu bagaimana seorang duriyah Nabi itu tahu, tapi dia ditutup-tutupi kemuliaan yang pernah diceritakan kepada umat karena takut tersaing urusan duniawi. Hati-hati tanggung jawab di alam mahsyar. Hadirin muslimin, ngomong fakta, hadirin kaum muslimin, bisa dibuktikan. Coba buka kitab Surahul Mu'abbad, kemudian kitab Nurul Absar, buka itu saudara kaum muslimin. Itu kitab-kitab sahih yang menceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini Bogor, saudara kaum muslimin bisa aman. Berkah siapa? Berkah doanya Habib Keramat Empang. Hadirin kaum muslimin, Habib Keramat Empang berapa doa? Apa doanya? Ya Allah, selamatkanlah kota Bogor. Sampai saat ini hadirin kaum muslimin, Bogor aman. Gak ada di Bogor itu musibah yang gak ada. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Padahal di Bogor masih banyak. Betul? Puncak lihat, sampai lihat. Betul? Banyak orang-orang yang melipat gandakan kemungkaran, kemaksiatan. Bahkan di depan masjid banyak orang yang pacaran dan maksiat di puncak. Fakta apa tidak, saudara kaum muslimin? Apalagi kalau malam minggu ke puncak, saudara kaum muslimin. Jangan-jangan orang sini pun banyak anak-anak mudanya. Ada apa tidak? Nongkrong dia bawa harim, nongkrong dia bawa cewek ke puncak, maksiat, berzina. Betul? Bila-bila banyak apa tidak? Bila-bila yang menyewakan
tempat-tempat orang pelacur banyak apa tidak? Yang nawarin itu pakai baterai center, bila, sama selimutnya. Ada yang begitu? Ada apa tidak? Banyak hadirin kaum muslimin, tapi berselalu tentram. Berkah siapa? Berkah doanya Al-Habib Keramat Empang Bogor, Al-Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas Keramat Empang Bogor. Alhamdulillah. Jakarta yang maksiat banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Tapi kenapa Jakarta selalu aman? Banyak makom-makomnya wali dan habaib di Jakarta. Betul? Ada makom Habib Husin Al-Idrus, ada makom Al-Habib Ali Al-Habsi, ada makom lagi Habib Kuncung Al-Haddad, ada makom Habib Hasan Al-Haddad, Mbah Priuk. Betul? Ini adalah aulia-aulia Allah, benteng-bentengnya Jakarta, saudara kaum muslimin. Ketika dahulu makomnya Mbah Priuk kan mau digali, hadirin kaum muslimin. Andai kata digali, Jakarta bakal jadi lautan, hadirin kaum muslimin. Ini paku-pakunya, benteng-bentengnya Jakarta. Betul? Di Jakarta banyak walinya, hadirin kaum muslimin. Makom-makom walinya banyak. Ada Al-Habib Ali Al-Qudsi Kampung Bandan. Ada aulia Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin. Habib Husin Keluar Batan, apalagi sudah terkenal. Habib Ali Kuitang, betul apa tidak? Apalagi di Condet, makomnya Habib ini Umar Cipayung, hadirin kaum muslimin. Ini di Jakarta banyak makom-makom aulia, banyak makom-makom wali. Walaupun di Jakarta banyak maksiat, tapi Jakarta selalu senantiasa aman. Walaupun ada banjir, karena pada peringatan sedikit. Tapi itu parah. Begitu langsung juga tsunami. Apa permukaan air terlukur Jakarta, berapa pantai? Tapi aman tuh Jakarta. Aman. Dari tsunami. Dan air pra tsunami kan Jakarta. Jangan pernah. Alhamdulillah. Ini berkah makom-makomnya aulia-aulia Allah. Siapa dia? Dia dzurriyyah Nabi, dia ahlul bait Nabi, dia keluarga Nabi. Yang berjuang, hadirin kaum muslimin, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, hati-hati kalau ada kiai suka menjelek-jelekan Nabi, jangan pernah dengar. Siapapun ustaznya, walaupun jenggotnya panjang. Betul. Andai kata ada kiai menjelek-jelekan Habib, mencaci maki keluarga Nabi, jangan kau pernah kau dengarkan. Kau mendengarkan orang-orang yang buruk di dalam penyampaiannya, mendengarkan orang-orang yang ngaco dalam fatwa hukumnya, saudara kaum muslimin. Siapapun kiainya, andai kata menjelek-jelekan Habib, menghinakan Habib, apalagi memusuhi Habib, apalagi mendolimi Habib, hati-hati. Ini cerita tentang keluarga Nabi, tentang ahlul bait Nabi. Bukan saya mentang-mentang sebagai Habib ingin dipuja-puja, bukan. Ini hukum, banyak keterangan, banyak hadis, banyak dalil. Dalam Al-Quran ada. Kenapa gak diceritakan kepada umat? Ada apa, saudara kaum muslimin? Yang mungkin ada sekian, mungkin ada salah satu daripada pihak Habib yang mungkin agak buruk akhlaknya, ya pribadinya. Tapi jangan engkau menyangka buah jeruk semuanya hasem. Betul apa tidak? Buah jeruk banyak yang manisnya, betul. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kadang-kadang andai kata ya Habib ini rusak satu aja, booming. Habib no begitu. Kata apa tidak? Apakah dari awal tidak banyak hadirin kaum muslimin yang masuk penjara? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Selalu diolok-olok wali Habib suka mabuk, Habib suka begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Habib juga manusia, saudara kaum muslimin, bukan malaikat, bukan termasuk sebagaimana malaikat. Kadang ada kesalahannya, tidak sempurna. Tapi manakala ada Habib kesalahan, bukan hanya semata-mata berani mencaci maki jadikan dalil untuk menjatuhkan Habib, bukan, hadirin kaum muslimin. Itu namanya kedengkian di dalam hati, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita ahli sunnah supaya disuruh supaya mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah dengarkan isu-isu yang menghinakan habaib, yang menjatuhkan Habib. Andai kata ada Habib mengajak keburukan, kita jangan ikuti keburukannya, tapi tetap kita wajib cinta kepada Habibnya. Betul apa tidak? Ini Habib akhlaknya rusak, kelakuannya rusak. Ya mungkin pribadinya silakan. Tapi bukan lantas dengan Habib akhlaknya rusak, engkau seenaknya menjatuhkan Habib, engkau seenaknya mencaci maki Habib, atau memusuhi, atau menyebarkan aib-aibnya. Kalau tidak salah Anda membaca daripada kalangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, hati-hati. Bukan, kalangan Maula Idat Al-Fawrujul Sy'abi Bakar bin Salih, dalam qasidahnya saudara kaum muslimin, dia menyindir bagi orang-orang yang senantiasa membukakan aib kejelekan habaib. Andai kata orang-orang tersebut membukakan tentang aib-aib keburukan keluarga Nabi, maka tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka takut atau tidak?
Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita mengharapkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Makanya kita sama-sama berjuang menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengajarkan kebaikan, kebenaran, kita dukung, kita hormati, kita muliakan, kita hargai. Betul? Betul? Siapapun, mau Habib, mau Kiai, Ustaz, selama mengibarkan panji kebersatuan, panji Rasulullah, panji kebaikan, panji daripada nilai ilmu agama, maka kita wajib mendukungnya, wajib mencintainya, saudara kaum muslimin. Tapi andai kata yang mengibarkan fitnah, mengibarkan pecah belah, jangan pernah kita dukung, saudara kaum muslimin. Betul atau tidak? Betul. Apalagi dia sudah berani menjatuhkan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Makanya jaga kualitas iman. Siap jaga kualitas iman. Siap jaga kualitas iman. Siap kita pertahankan pengajian kita. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Alhamdulillah. Maka saling mengajak kepada jamaah-jamaah yang dekat dengan anak, khususnya orang-orang terdepan. Dari dulu kita bukan aktif di sini, jangan jauh. Jadi kadang-kadang mencontoh, misal ada orang dekat dengan anak, mahabbah paling dekat dengan anak, orang terdekat dengan anak. Misalnya menjauh dari anak, orang tersebut mengikuti dia pun yang dekat menjauh, apalagi kita. Dan pikirannya itu mengajarkan keburukan. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Makanya orang-orang terdekat harus istiqomah. Kita sama-sama berjuang supaya masyarakat kita itu tahu dengan dasar ilmu agama hingga selamat dunia dan akhir. Dan siapapun, misalnya Anda ketemu kiai siapapun, Anda kata menjelek-jelekan majlis taklim, menjelek-jelekan Habib, jangan mengiyakan, bantah. Betul? Bantah. Hadirin kaum muslimin, kenapa kok bisa menjelekkan gitu? Kenapa kok bisa menghinakan gitu? Ini kadang-kadang kan beda. Udah orang menjelekkan diiyakan, iya. Kacau apa tidak? Kira-kira munafik tidak? Kalau orang gak munafik kan seperti itu. Hadirin kaum muslimin, dia dibela. Andai kata ada yang menjelek-jelekan daripada gurunya, menjelekkan majelis taklim, dia bela, gak pernah diam, gak pernah mengiyakan. Tunggu dulu. Kenapa kau bilang seperti itu? Dalilnya mana? Faktanya mana? Buktinya mana? Buktikan kepada kami. Seperti itu, betul? Betul. Ya, jangan sampai ada orang lagi hanya begitu. Jadi samanya, itu sama-sama pengkhianat kalau begitu, saudara kaum muslimin. Pada depan kita kayak baik, iya, semua kumpulan, santun, segala macam, belakang sama-sama bergabung. Munafik tidak? Munafik, hati-hati orang munafik dalam mahsyar bakal disebut kena peti pangjerona. Neraka jahanam kerakna, hadirin kaum muslimin. Peti menanggung 500 tahun. Jelema ada sepuna peti dituna di dasarna, hadirin kaum muslimin. Kira-kira gak bantu. Udah sampai munafik, hadirin kaum muslimin. Putih katakan putih, hadirin kaum muslimin. Hitam katakan hitam. Betul? Jangan pernah kita mundur untuk menyampaikan kebenaran, saudara kaum muslimin. Betul? Karena tidak ada permusuhan walaupun tua, dengan kebenaran tidak ada permusuhan, saudara kaum muslimin. Walaupun tua, saudara kaum muslimin. Andai kata anak Habib, Anda melakukan daripada kesalahan keburukan, dinasihati sama anak kecil, saya tidak akan pernah menolak. Kenapa? Tidak ada permusuhan antara kebenaran. Betul? Walaupun dia tidak lebih pintar daripada saya, tapi manakala saya salah, kemudian dia memberikan nasihat, saya terima, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Tapi kalau tiba-tiba dia memberikan kata-kata nasihat, sudah orang tidak melakukan, seakan-akan dia memfitnahnya. Tunggu dulu, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan pernah mundur untuk menyampaikan kebenaran, saudara kaum muslimin. Jangan pernah takut untuk menyampaikan daripada kebenaran. Benar tetaplah benar, salah tetaplah salah, buruk tetaplah buruk, hadirin kaum muslimin. Baik tetaplah baik. Betul? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk kita sama-sama saling mengajak, saling mengingatkan, saudara kaum muslimin, supaya di jamaah khususnya di sini tunggu nih, supaya bersatu. Jangan sampai di sini banyak orang yang semakin hari semakin banyak maksiat dari kaum muslimin. Kita harus takut dengan itu, berdampak kepada kita semua. Ente berdoa tiap malam dengan dikabulkan, tetangga ente ada yang zina, tetangga ente ada yang mabuk, terpengaruh doa ente. Betul apa tidak? Nahimunkan. Betul. Dimulai dari keluarga, dimulai daripada anak, dimulai daripada istri. Betul. Betul. Jangan dibiarkan anak kita maksiat, jangan dibiarkan istri kita maksiat. Didik, dekorasi dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi, supaya kita warganya berkah ekonominya, berkah dagangnya, berkah taninya, berkah urusan dunianya, berkah urusan akhiratnya, karena orang-orangnya menjalankan daripada aturan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjalankan aturan Nabi Muhammad. Amin. Walaupun kita belum maksimal, saudara kaum muslimin, setidaknya kita sama-sama berjuang, siap berjuang, siap berjuang.
preman, hidupnya misalnya preman, jago misalnya dalam urusan perangnya, dalam urusan perantonya hebat preman, keberanian jangan dihilangkan. Betul? Betul. Anda tetap berani pertahankan. Cuman kalau dulu Anda berani untuk neraka, sekarang harus berani untuk surga. Betul? Betul. Harus berani untuk bela ulama, harus berani untuk bela habaib. Betul? Siapapun yang mencaci maki ulama kita, siapapun yang mencaci habib kita, maka kita harus siap membelanya. Siap? Siap bela ulama, siap bela ahlul bait Nabi, siap bela keluarga Nabi, siap bela ulama. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian pengumuman terakhir saudara kaum muslimin. Di sini Anda mengadakan daripada ratib. Kalau memang dibukanya tidak mau malam, maka datangnya harus siang-siang. Betul? Datangnya setengah 8 kumpul KB. Ulah sampai kalau Anda dibuka jam 8, jelang mana datang di jam 8 nyalahkan ke anak. Kacau terus gitu. Nah, itu udah mau kuat gadangna, penting tuh malam itu salah sah datangnya. Coba datang setengah 8. Kalau dimulai langsung jam 8 beres. Betul apa enggak? Dia mau datang jam 8, setengah 10, nyalakan ke anak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau tuh pas gitu kira-kira. Kacau tuh. Kacau tuh. Aduh, walaupun di maghrib sugan bung garai. Muslimin. Terus di muslimin. Semua datang aku karena ya mah anak supir, aku mah penumpang atuh. Atuh nya penumpang na pinunya, aku maju. Bener enggak? Penumpang na pinu mah atuh nu adalah penumpang. Bener enggak? Kan kita undang-undang. Kenapa enggak? Pemisalnya setelah berjamaah nu lama nu ya. Maknya imaman sorangan mau menang. Kan ada kita mah hadir semua sih. Ini sekarang aja yang pikirannya teh gitu ampun jaman teh mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun munggadak, namun hayang beurang keneh datangna setengah 8 kumpul pas karumput. Ulah sampai datangna setengah 10 kanya lamun abdi mah penting teuing mah di nya mah. Eta mah sok penting, sok padang, atuh datangna penting nya penting kan gitu. Bener apa henteu kira-kira? Ngaco eta hadirin muslimin datang setengah 8 buka langsung latih marhaba tidak jam 8 pas gitu hadirin muslimin. Jadi kenalan aya jarak hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal jelema-jelema nu ilas masih rada penting saya itu sebenarnya terjadi masalah. Benar teh? Terjadi masalah ikhlas wae buka penting jam 12 jam 1 enggak peduli. Ikhlas sebenarnya mah hatena hadirin kaum muslimin datang setiap hari sampai minggu sekali paling gitu. Aduh wajar we. Benar teh? Pas gitu mengorbankan waktu cuma saputing mah hadirin kaum muslimin. Ya mah kadang-kadang ngilu gadang. Henteu ngomongkeun gadang teh mana ngilu henteu hadirin kaum muslimin. Coba mana begitu? Kacau tuh. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memaksa misalnya orang dia menggadang ya, anak pun maksa gadang. Hadirin kaum muslimin misalnya harus diwajibkan di sini pokoknya datang ke majelis wajib gadang. Pulang harus subuh. Anda pernah memberikan petrotos gitu tapi henteu. Gadangnya sama terserah. Mereka itu gadang baliknya sama terserah. Kumaha yang penting mah hadir pengajian beres hadirin kaum muslimin. Jadi tenang lah dengan aja dulu. Mau ngomong gitu mas ngomong hadir dulu tambah mau bacot lah. Benar enggak? Mau hadir nggak ngomong mau hadir gitu. Alasan segala macam itu liur kasih lagi. Benar enggak kira-kira? Alhamdulillah. Kemudian ada pengumuman dari muslimin pengumuman. Insyaallah di anak kita tanggal 24 di Cipanas merayakan bilad majlis cuma tengah yakin tabligh akbar biasa we dan memang berahna adilnya adil dewe ana meri ditutah. Jadi mana tengah yakin liburan, tengah yakin dangdutan, tengah yakin kompetisian, mana kalangan orang tabligh ada nurut karena adil tapi lawan teh kaluruhan bisa dangdutan ngayapkeun, hiburan ngayapkeun, pengajian ngayapkeun, demo wana tapi alhamdulillah adil. Masyarakat alhamdulillah. Kemudian dia saya tegaskan, orang udah bisa ngadorong bawa RT kan dia cina hadir sekali-kali paksa masyarakat. Betul. Orang supaya hadir muslimin. Ajak dengan berbagai pakai majakan. Betul. Andai kata mau hadir ke majelis taklim ganti RT nanti kapalan. Benar apa ente kira-kira? Benar apa ente? Soalnya pemimpin baru bisa menggerakkan umat hadirin kaum muslimin. Betul. Setidaknya hadirin kaum muslimin walau sekali datang hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak?
Meski itu, anda di anda itu. Alhamdulillah itu RT nanti anda datang hampir 8 RT karumpul kabeh. Alhamdulillah kalau sibuk-sibuk sorangan yang muslimin saling ngajak betul lah bente RT kesuntingan ke RT datang ke orang din deket hari-hari mah yang kesuntingan ke sugan we atau kenangan dia pejabat menjadi dilema tenar rutan betul lah bente gitu. Jadi insyaallah bersatu padu orang sama-sama orang mendekorasi masyarakat. Nangke di anak kayak yang bilang tanggal 24 Agustus di majelis kayak kena tengah yang tabligh tapi insyaallah ya potong-potong kue mah si mereka kadonya dari kado nawan terserah kado mobil motor dari diterima kepal terima nama kado-kadoan diterima insyaallah saya siang di jerona gitu karena sama-sama majelis orang jadi di Cipanas bukan majelis orang Cipanas sungguh bukan majelis orang dia ente kan sama-sama ngaji orang Cipanas sama-sama ngaji karena berarti majelis orang kabehan hadirin kaum muslimin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari Senin malam Selasa silahkan penuh mari hadir tafadhol mohon doa kepada masyarakat mudah-mudahan anak pelebaran majlis untuk pondok di Cipanas secepatnya terbangun. Amin. Ayah rezekina, amin. Gampang rezekina, amin. Jadi insyaallah ke depannya lama ente baru udah incuy, udah anak bisa pesantren itu. Mudah-mudahan sing cepat amin sekopong. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sebelum akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Walamma nadama fakru min duriyati awsubi al-mahmudati al-uqulan tawajjah ila mutasilla bi syahidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sabihi bihi mashuran wa bihi bi ali mahmudan wa an yaktuba amili fi amali mahmudan wa tawajjuhi fi tawjihati al-khalisati wa silati al-mashhurat. Allahumma yamman illahi natawajjahu amanu غافرا وعلى آل بإزته تحت رسالة فضل الشهاء منه فيوضة الغامرة نتوجه إليك بأسراب الوسيلة لديك سيد المرسلين أبلغ صادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكميلية متدعمانك وحفظ السنين وحمي رعيتك دعوتك الساملة النبي الأكبر المحبوب لك والحصه وبأشرف الأبخار في كل موطن من موطن قربي ومدخر قسم إمدادك في عبادك وشاكر السوس إرسالك لأهل بذلك سيد الكونين وأفضل الثقلين الأمن المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل خبرات تقربه من الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك رب المكرم العظيم أن تلحقنا بحركتنا وسكتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أعذارنا وتقبلتنا في زمن رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر القلوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا محركتنا فيه من نيات وعملنا وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من الشاركين ولحقك وحقه من المعادين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك خاصة فلا تخرجنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخل بنا. آمن بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبئين
أن تقبل مذنبنا من الغفران والمسيء بالإحسان وسعيد بما سعاد ومؤمن بما عمل وأن تجعل منا نصر هذا الحبيب ووزراء وولو وظهر وأمة بركته وسعبه وجدنا وولدنا ووالدنا وأهل أكلتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وعظم رعية الذي قوي بجميع الأقطار المشهورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها المأمورة مع المنصورة واقسم اللهم كربة المكروبين واغفر للمدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واسترنا رحمتك على عبادك المؤمنين عزمين واكشف شر معادين وظالمين وبسط عدل بولاة الحق في جميع النوه والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن حسن من جميع البلايا وبخير مكين من الذنوب والخطايا وأدم بأعمالي بطاعتك وشركي بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوى مسلمين مؤمنين واحتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسم والأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Atur nuhun dengan segala penghapusan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.